Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswandi SPD dan MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswandi, SPD, MPD, dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah teori belajar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah tentang teori belajar humanistik. Itu yang pertama. Yang kedua, teori humanistik menurut para pakar atau para ahli. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang keempat, bagaimana pengaplikasian dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bosco Warat Petun, NPM 202083000017, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kita ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Awiniun Salsabila dengan NPM 2020830016. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Adapun materi yang kami bahas pada siang hari ini adalah yang pertama, teori pembelajaran humanistik. Yang kedua, teori humanistik menurut pakar. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, pengaplikasian dalam pembelajaran. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Teori pembelajaran humanistik. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dapat dimanfaatkan asalkan tujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Adapun prinsip-prinsip pendidikan humanistik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sini berarti sebagai seorang guru itu wajib mengetahui kebutuhan dan keinginan dari seorang siswa tersebut. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Ini langkah yang kedua ini harus dilanjutkan karena bisa dikatakan bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan sendiri dan cara belajarnya masing-masing agar bisa mengerti. Itu adalah kerja dari seorang guru untuk mengetahui itu semua. 3. Pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evolusi belajar diri yang bermakna. 4. Pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam suatu proses belajar.
dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Yang kelima, pendidikan humanistik menekankan pada pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Berarti di sini peran dari guru, siswa itu sendiri dan masyarakat sekitarnya untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta didik untuk dengan nyaman menerima ilmunya. Penjelasan lanjutan, pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi tugas orang guru itu berat, kawan. Dia memanusiakan manusia, padahal sudah dia manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Buku berikutnya, teori humanistik menurut para pakar. Yang pertama tuh salah satunya itu dari Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Yakni bahwa Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu physiological needs atau kebutuhan psikologi, safety and security needs atau kebutuhan akan rasa nyaman, love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, atau esteem needs. Itu kelima, kebutuhan akan harga diri. Dan self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Yang kedua, menurut Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara lain klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Masukan-masukan ini mengarah secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan dirinya. Menurut pakar dapat saya jelaskan dari 2 pakar tersebut, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak apa yang saya bawakan dari tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ada yang kurang lengkap. Materi selanjutnya yaitu pembahasan ketiga dan keempat. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya, Ainun Salsabila. Oke, untuk materi yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran humanistik. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. 1. Menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap setiap individu. 3. Bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. 3. Menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu. 5. Bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang terakhir, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Untuk kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. 2. Bisa memunculkan sifat individualisme. 3. Peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 4. Bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya.
5. Tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. 6. Guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Selanjutnya, pengaplikasian teori pembelajaran humanistik dalam pembelajaran. Peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator. Untuk mengaplikasikan teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan dan memberikan motivasi belajar pada para peserta didik. Selanjutnya, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Dan yang selanjutnya, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Lanjutnya, selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Selanjutnya, mengondisikan suasana belajar tetap kondisif. Dan selanjutnya, memacu keaktifan peserta didik. Untuk terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jika teori tersebut telah diimplementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Prestasi belajar merupakan buah dari proses belajar. Maka dengan meningkatkannya prestasi belajar, sebuah proses belajar dapat dikatakan berhasil yang kemudian disertai dengan perubahan dalam diri siswa. Untuk selanjutnya, silahkan moderator. Demikianlah kita telah sampai kepada penghujung materi. Terima kasih kepada Saudara Aniun yang telah mempresentasikan dan memaparkan materi bersama-sama pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan proses presentasi belajar pada sore hari ini dengan baik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, saya dan Saudara Aniun. Maka marilah kita semuanya dengan segenap hati mengucapkan Alhamdulillah. Dan saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam pemaparan materi ada kekurangan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.